Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Pelani Rafdianisa Firdaus dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan melaporkan hasil praktikum mengenai uji sak. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Suatu ciri hidup yang hanya dimiliki khusus oleh tumbuhan hijau adalah kemampuan dalam menggunakan zat karbon dari udara untuk diubah menjadi bahan organik serta diasimilasi dalam tubuh tumbuhan. Proses ini disebut fotosintesis. Fotosintesis atau asimilasi karbon adalah proses pengubahan zat-zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Proses fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai pigmen fotosintetik yang mampu melakukan fotosintesis. Karena pigmen itulah yang mampu menangkap energi dari cahaya. Jika fotosintesis adalah suatu proses penyusunan anabolisme atau asimilasi, di mana energi diperoleh dari sumber cahaya dan disimpan sebagai zat kimia, maka proses respirasi adalah suatu proses pembongkaran katabolisme atau disasimilasi, di mana energi yang tersimpan dibongkar kembali untuk menyelenggarakan proses-proses kehidupan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Tujuan 1. Untuk menunjukkan bahwa pada proses fotosintesis dihasilkan amilum atau zat tepung. 2. Untuk menunjukkan bahwa sinar matahari diperlukan pada peristiwa fotosintesis. Bab 2. Landasan teori. Tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan hijau merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Secara sederhana, keseluruhan proses kimia dalam fotosintesis adalah sebagai berikut. 6CO2 plus 12H2O plus energi cahaya menjadi C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Dalam fotosintesis, dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida dan air diubah menjadi gula atau amilum yang berlangsung di stroma. Di dalam organel tersebut, sekelompok pigmen pengabsorpsi energi cahaya matahari menggunakan energi tersebut dalam sintesis glukosa dari karbon dioksida dan air. Sebagai hasil samping dari fotosintesis, dilepaskan oksigen. Bab 3. Metode penelitian. Alat dan bahan. Stainless ukuran 250 mili, gelas kimia ukuran 50 mili, pinset, pemantik api, lilin, kaleng bekas, alkohol 90%, betadin atau lugol 10 mili, daun singkong, aluminium foil. Cara kerja. 1. Persiapkan tanaman segar yang hidup di halaman rumah. Pilihlah daun yang menghadap cahaya matahari dan pilih juga daun yang tidak tebal. 2. Lalu tutuplah sebagian daun tersebut dengan menggunakan aluminium foil atau timah. 3. Petiklah daun yang sudah ditutup tadi selama 3-5 hari. 4. Potong lilin menjadi 2 bagian. Simpan pada kaleng dan nyalakan lilin menggunakan pemantik api. 5. Letakkan stainless berukuran 250 mili yang sudah diisi air. 6. Bukalah kertas aluminium foil yang menutupi sebagian daun tersebut. 7. Kemudian masukkan daun tersebut ke air yang sudah mendidih dengan menggunakan stainless berukuran 250 mili dan tunggu daun tersebut sampai layu. 8.
Masukkan daun yang sudah dipanaskan tersebut ke dalam gelas kimia berukuran 50 ml yang berisikan alkohol 90%. 9. Kemudian masukkan juga gelas kimia yang berisikan daun layu dan alkohol tersebut ke dalam wadah yang lebih besar yang sudah berisikan air mendidih. 10. Setelah daun tersebut menjadi pucat, bilas daun tersebut dengan menggunakan air mengalir. 11. Kemudian simpan daun tersebut ke piring. Lalu rendam daun tersebut dengan menggunakan betadin yang merupakan pengganti lugol sambil dipanaskan. Dan amatilah apa yang terjadi. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Berikut data hasil pengamatan. Adapun pembahasan sebagai berikut. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Dari kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan pada proses fotosintesis dihasilkan amilum dan proses fotosintesis membutuhkan dua komponen utama, yaitu cahaya dan klorofil. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.